ciao, balik lagi di channel Cici Receh. Maaf banget, aku baru sempat bikin videonya sekarang, tapi aku ingin menepati janji. Di video sebelumnya tentang PPA, aku buka Q&A buat kalian yang masih penasaran tentang penjabaran aku yang mungkin kurang jelas, atau ada yang belum aku bahas, atau ada yang pengen nanya aja gitu. Kalian udah naruh komen, dan sekarang aku mau jawabin satu-satu. Jadi kalau kalian penasaran, keep on watching. Jangan lupa kasih aku like dan subscribe, dan nonton sampai habis. Aku udah screenshot beberapa pertanyaan yang sekiranya perlu dijawab, dan sebenarnya cukup banyak, jadi aku agak bingung. Mungkin kalau kebanyakan akan dibagi 2 part, kalau masih cukup 1 part aja. So ya, yang pertama dari Bernadetta Inka Claudia. Ci mau tanya, pembelajaran di PPA itu menggunakan bahasa apa, Indo atau Inggris? Sama satu lagi, tahun 2020 pembukaan PPA BCA-nya kapan ya? Kalau buat tahun ini, setahu aku udah ditutup, karena biasanya pembukaan PPA itu sampai awal tahun enrollnya. Jadi kalau kamu enroll 2021, sebenarnya kamu udah bisa daftar dari tahun 2020, sama kayak kampus lain, dari akhir-akhir tahun atau pertengahan tahun, aku juga lupa, sampai awal tahun enrollnya itu awal tahun 2021. Makanya make sure kalian tuh cek di website BCA, jadi stay tune aja di situ, nanti kalian bisa lihat-lihat update-nya. Jadi ya udah. Terus bahasanya pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia sebenarnya penyampaian di kelasnya, karena dosennya juga kita pakai dosen Indo, bukan dosen luar negeri. Kecuali kelas bahasa Inggris. Tapi kayak tenang aja banget, kayak banyak banget yang sering DM aku kayak nanya, Kak, kalau belum lancar bahasa Inggris gimana ya? Kayak tenang aja guys, jadi bahasa Inggris itu bukan hal yang harus kalian pro banget, tapi minimal bisa gitu sehari-hari. Karena sama kayak kampus pada umumnya, kebanyakan buku referensi yang dipakai itu dalam bahasa Inggris. Karena jujur aku pernah coba, karena sempat di provide juga ada yang buku bahasa Indonesianya, cuman kayak pas aku baca kayak malah jadi nggak ngerti. Maksudnya itu bukan aku doang yang ngalamin, tapi beberapa temen juga kayak gitu. Jadi sebenarnya kalian bisa bahasa Inggris itu akan mempermudah kehidupan kalian di perkuliahan dan ketika nanti di kantor, karena pas di kantor juga bakal banyak ketemu dengan istilah bahasa Inggris, dengan aplikasi, bahkan dengan klien yang perlu pakai bahasa Inggris gitu, baik di kantor cabang maupun kantor pusat dan kantor wilayah. Jadi siap-siapin aja, nggak perlu takut kalau belum lancar. Doesn't mean kalian nggak bisa lolos, tapi there's always a room buat kalian bisa improve gitu. Next ya, banyak nih dari Bianca Valerie Johnson. Sebenarnya beberapa udah aku balas di komen, dan ada satu sepertinya di kelas yang juga sangat membantu. Dia juga bantu reply di komen video aku sih. Jadi kalau kamu nonton, namanya Diki Kurniawan, thank you so much for helping me balesin komennya teman-teman. Dan sekarang pertanyaan yang pertama, katanya kalau kita udah lolos jadi siswa BCA, biaya yang kita keluarin selama kelas 12 akan diganti pihak BCA, bener nggak sih? Seingat aku ya, waktu aku itu digantinya semester 2, dan itu ada limitnya. Jadi nanti didiskusikan lagi sama pihak BCA. Pas kalian udah masuk, nanti bakal dimintain invoice dan lain-lain, kwitansi pembayaran gitu sih, bukti kalau kalian emang bayarin sekian rupiah ke sekolah. Nanti itu yang bisa diklaim, tapi nggak full 100%. Jadi kayaknya tergantung biaya kamu berapa, ada maksimalnya gitu. Kalau udah di atas limit, ya kamu cuman diklaim sebesar maksimalnya itu. Tapi menurut aku pribadi lumayan banget, karena ya hitung-hitung kelas 3 semester 2 nggak bayar kan. Terus kalau kita udah lolos jadi siswa PPA juga bakal dapat mes ya, benar nggak sih? Ini aku dapat bantuan jawaban dari Diki Kurniawan. Dia bilang per 2020 disediain mes. Sebenarnya aku belum sempat konfirmasi ke teman-teman yang di DPP atau teman-teman yang masih ongoing PPA BCA, cuman emang dari zaman aku tuh udah sempat ada bahasan kalau bakal disediain mes. Jadi memang kemungkinan besar sekarang pun emang udah disediain mes. Sebenarnya itu adalah hal positif, jadi kalian sangat terbantu. Kenapa? Kalau udah ada asrama, kalian tuh nggak usah susah-susah nyari kayak besok tinggal di mana, pas mau enroll nyari-nyari kosan dulu, nyari temen yang mau serumah rame-rame. Nggak usah kayak gitu, karena udah di asrama, udah di provide gitu, Beb. Jujur kalau aku diberikan pilihan, aku akan lebih prefer dikasih asrama sih, karena malas mikir jujur anaknya. Dan karena udah di asrama, jadi kita tuh bisa benar-benar fokus sama proses kegiatan belajar mengajar, nggak usah mikirin tentang akomodasi gitu. Cuman kalau udah sama asrama dan lain-lain, uang sakunya berapa sejujurnya aku udah nggak bisa tahu, karena aku juga
belum nanya-nanya, dan sepertinya nggak enak banget buat dibahas di video YouTube. Jadi mungkin kalian bisa tunggu sampai kalian keterima, atau kalian boleh DM aku, nanti aku bantuin tanya ke teman-teman yang lagi ongoing PPA. Next, ada pertanyaan dari Audrey Febriana. Aku udah lewat MCU, tapi masih ada assessment online. Kenapa ya kak? Jujur maaf banget, aku nggak tahu karena waktu zaman aku nggak ada kayak gitu. Jadi selesai MCU langsung tanda tangan kontrak. Ya anyway, sistemnya pasti berubah-ubah. Maksudnya nggak mungkin setelah beberapa tahun tetap kayak gitu terus. Pasti kan ada improvingnya. Sorry, ada improvement maksud aku. Terus, ini dari Emanuela Glory Della Febrianti. Ci, kelengkapan yang dibawa saat tanda kontrak apa aja? Yang dibawa nanti kalau misalnya kamu keterima, akan di brief lagi di email. Jadi tenang aja, no worries. Lanjut ya. Udah mulai pegel mulutnya. Oke, lanjut. Ini pertanyaan kesekian. Maaf banget ya guys kalau video panjang, tapi semoga kalian nontonin terus. Nggak tahu sih berapa menit. Dari Joya Septianeva. Kak mau tanya sama kakak soal PPA BCA. Kenapa kakaknya di caps lock ya? Gue jadi kayak kartu keluarga gitu. Maksud kota seleksi pada saat mau daftar PPA itu apa ya? Kalau aku di Jambi, jadi harus kota seleksinya Jambi juga atau gimana? Jadi sebenarnya kota seleksi adalah kota kalian ikut tes. Misalnya kamu orang Jambi, KTP Jambi, tapi kamu ikut tes Jakarta karena lagi di Jakarta, nggak apa-apa. Karena bisa jadi orang Jambi, terus kuliahnya misalnya di SMA-nya di Jakarta. Jadi kalian tesnya di Jakarta gitu. Jadi kota seleksi adalah kota dimana kalian ikut audisinya gitu. Nggak harus kota yang sama-sama alamat KTP ya. Next, ada dari Joseph Rafael. Kak, apakah selesai kuliah kita langsung kerja atau dipekerjakan di BCA? Sebenarnya itu berupa kemungkinan dan penawaran, karena nggak ada ikatan dinas yang pertama. Yang kedua, kita tuh bakal MCU lagi setelah lulus. Jadi kalau hasil MCU-nya nggak bagus, ada kemungkinan kamu nggak dapat penempatan, karena it happens to my friend. Kalau kalian udah nonton video aku sebelumnya, harusnya kalian udah tahu sih. Jadi coba dicek aja di playlistnya. Terus kemungkinan lainnya adalah kalau kalian itu kan sifatnya penawaran ya, kalian lewat MCU-nya bagus hasilnya, terus ditawarin posisi dan lokasi. Kalau kalian gak mau pun boleh nolak, karena balik lagi tadi nggak ada ikatan dinas. Jadi mau diambil ataupun nggak bakal kena denda gitu guys. Jadi aman. Karena kadang-kadang ada yang misalnya lulus dapat penempatan, terus ternyata ada yang pengen kerja di tempat lain, ada yang gak suka sama kotanya, karena kan penempatan berdasarkan kebutuhan perusahaan ya. Jadi sekali lagi bukan penempatan berdasarkan kamu direkrut di mana atau kamu orang mana, tapi perusahaan butuh di mana. Nah kalau misalnya penempatannya dapet di kota kalian, ya puji Tuhan. Tapi kalau misalnya dapet penempatan di kota lain, ada beberapa yang kayak enggak jauh, gue nggak mau ngerantau sendiri, apalagi cewek gitu. Ya udah, itu terserah kalian sih, jadi nggak harus terima. Cuman kalau kalian udah nolak penempatan di awal, jadi besok-besoknya nggak bisa masuk BCA lagi, karena sistemnya kayak gitu sih setahu aku. Jadi agak sayang, karena sebenarnya kalau kalian punya pengalaman kayak di BCA berapa lama gitu, terus kalian pindah kayak ke startup atau ke company lain, gak banget sampai impactful ke your whole life career gitu, enggak. Cuman maksudnya akan cukup membantu untuk kalian ke next step gitu. Misalnya mau pindah perusahaan kah, mau daftar ke BI kah, karena teman angkatan aku juga ada yang udah pindah ke BI. Terus mau buka usaha sendiri kah, jadi udah ada ilmu gimana cara handle customer, gimana proses bisnisnya, kayak gitu sih. Jadi menurut aku kalau kalian dapet penempatan, diambil aja, karena sayang banyak yang pengen penempatan dan gak dapet gitu kan. Next, pegel wak pegangin laptop. Dari Yosef Pradana. Kak, waktu di interview ditanya cita-cita jadi apa ya kak, terus gimana kalau ditanya kenapa nggak milih PTN aja, kalau diterima dua-duanya gimana dan apa alasannya. Ditanya cita-citanya apa, ya jawab aja sejujurnya sih. Waktu aku audisi, aku pun jawab sejujurnya, karena sebenarnya nggak ada niatan dan harapan buat di PPA. Jadi kayak ya keterima jalan Tuhan aja gitu. Terus ditanya kenapa nggak milih PTN, sejujurnya aku memang tidak memilih PTN dari awal, karena aku kan dari SMA swasta. Terus di sekolah aku emang nggak disaranin PTN gitu, karena kayak hampir semua teman-teman aku masuknya ke swasta. Ada yang ke PTN, tapi kayak cuman yang anak-anak kedokteran gitu-gitu, dan itu kayak cuman sedikit yang minat. Emang kita tuh kayak udah terdoktrin buat kayak ya kita mah swasta gitu. Jadi
ini no offense ya, karena balik lagi PTN ataupun swasta itu pilihan. Cuman kayak kalau di sekolahku sendiri emang ya kebanyakan kerjasamanya juga sama yang swasta, terus emang kita tertariknya juga sama swasta karena udah banyak senior, banyak temen di sana, jadi begitulah. Dan pada saat itu aku jujur, aku bilang aku udah keterima di perguruan tinggi swasta dan beasiswa juga. Jadi kayak ya udah gitu, terserah lo gue nggak dipilih PPA pun gue dapet beasiswa tempat lain, anjay. Tapi begitulah guys, jadi katakan aja yang sejujurnya. Terus kalau keterima di dua-duanya gimana? Ini pertanyaan yang cukup penting dan krusial karena tim yang interview kamu pengen tahu kira-kira kalau kamu dimasukin bakal bener-bener ambil nggak kesempatannya. Jangan sampai kayak kamu udah direkrut terus tiba-tiba mundur gitu. Karena aku pernah dengar omongan orang-orang, ini nggak cuma di perusahaan ini aja ya, maksudnya di beberapa perusahaan tuh orang-orang kayak males kalau misalnya udah direkrut terus kayak tengah jalan mundur. Karena angkatanku ada yang kayak gitu, baru berapa bulan PPA terus mundur gitu. Jadi kayak sayang banget karena banyak banget orang yang berebutan buat jadi tempat kamu. Kalau kamu udah dipilih terus udah setengah jalan terus tiba-tiba kayak ya aku ambil PTN aja deh gitu, kayak ngelawak sih jujur. Jadi kalau misalnya emang kalian akan lebih milih PTN ya nggak apa-apa juga gitu, nggak ada salahnya. Angkatanku banyak yang keterima di PPA, keterima juga di PTN, tapi mereka jujur dari awal kayak kalau misalnya mau PTN, kalau kalau keterima PTN sama PPA mau pilih PPA gitu, ngomong aja nggak apa-apa guys, nggak dibakar kok.